Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Ilmuhi TV Kota Bekasi yang berbahagia, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bersama-sama pada kesempatan hari ini bisa mengikuti salah satu program yang diagendakan oleh Ilmuhi TV Kota Bekasi bersama Basnas Kota Bekasi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih untuk keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa Ilmuhi TV yang berbahagia, zakat bagian dari rukun Islam. Bagi orang Islam, zakat merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan secara personal, secara individu, dan kemudian itu menjadi bagian penting, sebab manakala zakat tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan atas keyakinan kita memeluk agama Islam menjadi tidak sempurna. Para pemirsa yang berbahagia, lalu kemudian di kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengetahuan tentang Basnas, lebih spesifik kepada Basnas Kota Bekasi, bahwa Basnas adalah Badan Amil Zakat Nasional yang kemudian turunannya ke daerah menjadi Basnas Kabupaten Kota, yang itu menjadi lembaga resmi negara yang di-SK-kan oleh pemerintah, yang kemudian bertugas melaksanakan poin-poin tentang pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Basnas Nomor 23 Tahun 2011. Pemirsa yang budiman, lalu apa saja yang harus kita ketahui pada kesempatan ini? Saya ingin menyampaikan yang pertama, bahwa Basnas tidak lagi dikelola secara tradisional, tetapi Basnas dikelola secara profesional dan memiliki kekuatan hukum yang telah disahkan oleh negara, yang itu menjadi panduan Basnas dalam rangka mengelola amanah umat. Lalu yang kedua, bahwa dari sisi tata kelola, Basnas memiliki tugas pokok yang tidak sederhana. Akan tetapi Basnas juga memiliki tugas-tugas khusus, terutama dalam rangka membina umat Islam dari sisi edukasi misalnya, dari sisi ekonomi produktif, atau sisi-sisi yang lainnya. Yang kemudian ini menjadi penting karena Basnas hari ini memiliki peran yang luar biasa atas upaya negara hadir dalam rangka pengentasan kemiskinan. Para pemirsa yang berbahagia, Basnas Kota Bekasi setelah kami dilantik pada 1 Ramadan setahun yang lalu, tepatnya 13 April 2021, alhamdulillah dengan keyakinan kami atas bimbingan pimpinan daerah serta stakeholder yang ada, yang pertama, Basnas Kota Bekasi mampu mengumpulkan zakat dari ASN yang ada di Kota Bekasi, termasuk juga dari teman-teman yang TKK. Dan ini alhamdulillah bisa optimal. Di setahun perjalanan kami kurang lebih capaian itu meningkat 100% lebih. Ini kenapa bisa terjadi? Ini yang harus diketahui juga oleh umat Islam pada umumnya, warga muslim Kota Bekasi pada khususnya, bahwa kepercayaan itu menjadi utama karena tidak mungkin orang akan mengamanahkan ketika lembaga atau tempat yang diamanahi itu tidak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Lalu yang kedua,
Setelah pengumpulannya baik, setelah pengumpulannya meningkat, maka ada tugas yang kedua. Basnas harus mampu mendistribusikan amanah yang dititipkan oleh umat Islam kepada Basnas. Nah, ini yang kemudian harus diketahui oleh umat Islam yang ada di Kota Bekasi, termasuk juga para pemangku kepentingan yang ada di Kota Bekasi, termasuk di dalamnya ormas-ormas Islam yang ada di Kota Bekasi. Pemirsa MUI TV yang berbahagia, apa saja program yang ada di Basnas Kota Bekasi? Yang pertama, bahwa Basnas Kota Bekasi melaksanakan kegiatannya dengan program-program yang telah disepakati melalui RKAT. RKAT itu disusun setahun sebelum tahun berjalannya program. Nah, ini yang menjadi penting. Maka kemudian tidak boleh juga ada usulan-usulan yang tanda kutip dadakan. Tidak boleh ada usulan-usulan yang kemudian tiba-tiba, karena semuanya harus terintegrasi dengan program yang telah ditetapkan oleh pimpinan Basnas melalui RKAT. Apa saja programnya? Ada program bantuan edukasi, ada program bantuan hari-hari besar Islam, ada program bantuan kesehatan, ada juga program dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya umat Islam. Yang ini harus juga terpublikasi. Maka kemudian alhamdulillah MUI Kota Bekasi dengan ide kreatifnya hari ini telah memiliki media yang luar biasa yang namanya MUI TV Kota Bekasi. Lalu kemudian dari program-program itu maka ada hal-hal yang penting yang harus diketahui umat Islam Kota Bekasi, bahwa Basnas Kota Bekasi hari ini hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim Kota Bekasi pada poin-poin yang telah tadi saya sampaikan. Lalu kemudian bagaimana caranya? Yang pertama, bahwa orang-orang yang mampu itu disebut agnia, maka dianjurkan mereka berzakat melalui Basnas Kota Bekasi. Tapi kemudian ada yang kedua, manakala mereka masuk kategori mustahik, maka mereka pun harus tahu Basnas Kota Bekasi. Lalu kemudian siapa saja yang bisa diajak dalam rangka memperkuat peran Basnas. Nah, ini yang menjadi jauh lebih penting, sebab Basnas tidak bisa sendirian. Basnas tidak bisa bekerja sendiri. Basnas perlu orang lain. Nah, ini kemudian yang kita jadikan menjadi salah satu pokok poin-poin penting atas bagaimana Basnas ini bisa bermanfaat untuk kepentingan umat. Yang pertama, orang-orang yang harus paham Basnas adalah orang-orang yang setiap kegiatannya memiliki akses ke masyarakat, kegiatan keagamaan Islam. Kemudian juga orang-orang yang memang punya tugas dalam rangka mengurus masyarakat, misalnya RT, RW, atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Karena mereka yang sesungguhnya tahu warga Muslim kita sedang kesulitan apa. Nah, ketika itu terjadi, maka pemirsa MUI TV yang saya muliakan, teman-teman kita yang ada di masyarakat itu harus ambil peran dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang memang butuh bantuan. Nah, ini menjadi penting, sehingga dengan adanya tokoh masyarakat, ada pengurus lingkungan, ada para asatidz, ketika semuanya bahu-membahu dalam rangka ikut mensukseskan program pemerintah dalam rangka menanggulangi, mengatasi kemiskinan di negara kita, maka Basnas menjadi bagian terpenting yang hari ini tidak bisa dielakkan. Mudah-mudahan kajian singkat pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Ajakannya adalah di bulan Ramadan ada kewajiban kita bersama-sama membayar zakat fitrah. Tentu bagi umat Islam yang masuk kategori muzaki, mereka wajib membayar zakat fitrahnya. Tapi manakala mereka tidak mampu membayar zakat, maka mereka disebut mustahik, adalah orang-orang yang berhak menerima zakat itu sendiri. Mudah-mudahan uraian singkat yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan dalam rangka
ikut mensyiarkan Islam, ikut mensejahterakan umat Islam dalam rangka menjadi bagian dari proses pembangunan Kota Bekasi, semua bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.